Oh ya pakai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita pada pagi hari ini untuk dapat berkumpul untuk menuntut ilmu, belajar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan alhamdulillah telah kita baca di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Telah kita baca bab mengenai ikhlas, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke bab yang kedua, bab mengenai at-taubah. At-taubah. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib di setiap dosa. Kalaupun tidak berdosa, maka taubah ini tetap disunnahkan. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, tetap disunnahkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Maka bertaubat ini bagi orang yang beriman wajib di setiap dosa. Kalau kita merasa kita sedang berdosa, kita wajib untuk segera bertaubat. Kalau kita merasa kita tidak berdosa, tetap kita disunnahkan untuk banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Bahkan setelah sholat juga, setelah ibadah, kita juga disunnahkan untuk beristighfar, untuk memperbaiki kalau seandainya ada kekurangan dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Kalau seandainya maksiat itu di antara hamba dan Allah saja, maka ada 3 syaratnya. Jadi maksiat di antara hamba dan Allah, syarat taubatnya ada 3. Kalau seandainya maksiat di antara hamba dan Allah dan juga berhubungan dengan hak orang lain, hak manusia lain atau hak makhluk lain, maka jadi ada 4. Jadi ada 4 syaratnya. Baik, sekarang kita bahas dulu yang 3 syarat taubat
Dosa di antara hamba dengan Allah. Yang pertama, ahaduha an yuqla'a 'anil ma'siyah. Catat, Bu. Yang pertama, yuqla' atau khala' atau tark. Artinya meninggalkan. Jadi syarat yang pertama yaitu meninggalkan. Yang kedua, an yandam ala fi'liha, yaitu nadam. Yang kedua, nadam, menyesal. Tolong dicatat semuanya. Yang ketiga, an ya'zim an la ya'uda ilaiha abadan. Punya azm, punya keinginan yang kuat atau janji yang kuat dengan dirinya. Keinginan kuat atau azm untuk tidak akan melakukan lagi. Ada niat tidak akan melakukan lagi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama apa tadi, Bu? Meninggalkan. Kita ulang lagi. Yang pertama, an yuqla'a 'anil ma'siyah. Dia tinggalkan maksiatnya itu. Tidak boleh dia berada di situ lagi. Misalnya nih, ibu-ibu, kalau ibu-ibu apa biasanya tuh? Gibah misalnya ya, misalnya. Kalau ibu-ibu di sini enggak ada lah insyaallah. Gibah misalnya. Saya sebenarnya taubat ini dari gibah ini, cuman ya enggak apa-apalah sekali ini. Ah, itu enggak boleh. Seharusnya dia tinggalkan, berarti dia belum taubat. Atau misalnya ada orang taubat dari membuka aurat. Dia taubat nasuha, dia taubat kembali kepada Allah. Tapi dia tetap membuka auratnya. Ini tidak boleh. Ada orang kafir masuk Islam misalnya. Dia taubat kepada Allah, betul-betul dia akan tinggalkan semua maksiat. Tapi dia masih suka makan babi misalnya. Ini taubat enggak, Bu? Tidak, ini belum sempurna taubatnya. Taubat itu harus meninggalkan dulu dosa yang dia taubat itu. Dia harus tinggalkan dosa itu, baru dia dinamakan taubat. Kalau cuman istighfar aja, misalnya dia nyolong nih, maling, mencuri, lalu dia mencuri, lalu dia istighfar lagi, lalu dia mencuri lagi, lalu dia istighfar lagi, dia mencuri lagi, istighfar lagi. Ini berarti dia belum taubat, karena dia masih melakukan hal tersebut. Yang taubat itu dia tinggalkan. Dia tinggalkan perbuatannya tersebut, dia ganti dengan perbuatan lain. Itu yang dinamakan taubat. Itu syarat yang pertama tadi, meninggalkan. Yang kedua, an-nadam, an yandam ala fi'liha, yaitu dia menyesal. Ada rasa penyesalan, bukan seperti sebagian kaum muslimin. Kadang-kadang juga di ikhwan-ikhwan kita juga, dia misalnya artis, lalu dia bilang dia taubat, terus dia bangga-banggakan, dicerita-cerita ke orang, dulu saya minum khamar, atau dulu saya begini dan begitu, dulu saya pemberani, dulu saya bunuh orang misalnya, dia bilang. Nah, dia masih ada kebanggaan hal tersebut. Dan gak boleh diceritakan sama orang. Kalau sudah nyesal, sudah diam. Tidak boleh diceritakan ke orang. Buktinya dia menyesal, dia diam. Tidak dia sampaikan ke orang lain. Jangan membuka pintu kejelekan. Gak perlu cerita-cerita ke orang dosa-dosa kita. Cukup di antara kita dan Allah saja. Kalau suka membuka dosa-dosa kita kepada orang, itu namanya apa, Bu?
mujahir. Mujahir itu tidak diampuni oleh Allah. Kan karena dia masih bangga dengan dosanya tersebut. Dia tidak ada penyesalan dengan dosanya. Allah membenci mujahir sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, catat, kullu ummati mu'afan illa mujahir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi maqal, setiap umatku dimaafkan oleh Allah, setiap dosa umatku dimaafkan oleh Allah kecuali mujahir. Mujahir itu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dia buka-bukakan dosanya dan dia bangga-banggakan apalagi. Nah, ini tidak menyesal namanya, dan taubatnya tidak diterima oleh Allah. Yang taubatnya diterima oleh Allah orang yang menyesal. Dia menyesal dan dia merasakan itu salah dan dia tahu ini tidak baik dan dia mau memperbaiki diri, ada rasa penyesalan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis lain, an-nadabu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Selama dia menyesal berarti dia termasuk bertaubat. Begitu cepatnya Allah SWT menerima taubat seorang hamba itu. Allah itu Ghafurun Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi bagi yang menyesal, kalau tidak menyesal tidak diampuni oleh Allah SWT. Harus kita menyesal dengan dosa kita itu. Harus ada rasa penyesalan. Watsalits an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga tadi, dia mempunyai tekad, janji yang kuat, keinginan yang kuat. Dia bertekad tidak akan mau lagi mengulangi. Nah, ini yang taubat. Ini yang taubat. Ada orang misalnya dia berantem, saudara, kakak adik, saudara misalnya, atau masih ada hubungan kerabat. Lalu dia memutuskan hubungan silaturahmi. Lebih dari 3 hari dia tidak baikan sama saudaranya atau keluarganya atau familinya, kerabatnya. Nah, lalu dia mulai menyesal. Apa yang harus dia lakukan? Pertanyaan ini, Bu. Takutnya ada yang tidur. Tidur nggak, Bu? Nggak ya? Apa yang harus dia lakukan? Apa? Perbaikan. Berbaikan. Minta maaf. Ya, jawabnya yaitu dia harus berhubungan lagi dengan saudaranya itu, ngobrol lagi, biasa lagi gitu. Ada misalnya saling memberikan hadiah, makanan atau apa, itu bentuk dia menyesal dan bentuk dia memperbaiki dirinya. Dia tinggalkan tadi itu memutuskan silaturahmi itu. Dia tinggalkan. Kalau memang ada saudara kita yang memang bermasalah atau ada masalah dengan kita, ya udah kita mundur saja, kita kirimkan hadiah, kita ngobrol. Kalaupun dia masih memutuskan hubungan dia dengan kita, maka kita sudah berusaha, sudah kita di hadapan Allah sudah memenuhi syarat yang 3 ini. Yang pertama, kita tinggalkan perbuatan kita, misalnya memutuskan silaturahmi tadi, terus kita menyesal, terus kita berusaha dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Nah, wa in kanal ma'siyatu fa in fuqida ahadu thalathati lam yastasih taubatuh. Kalau seandainya yang 3 ini tidak cukup atau ada yang berkurang dari yang 3 ini, maka taubatnya tidak sah, tidak diterima. Allah taala. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Kalau seandainya berhubungan dengan anak Adam atau dengan orang lain, maka syaratnya ditambah 1 menjadi 4. Dicatat yang keempat, yaitu an yabra'a min sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu.
raddahu ilaih wa in kanat hadda qadhfin wa nahwihi makkanahu min aw talaba afwuhu wa in kanat ghibatan istahalla minha. Kalau seandainya berhubungan dengan orang lain, maka dia harus meminta dihalalkan. Meminta dihalalkan hal tersebut, karena dia telah menzolimi. Kezoliman ini haram, baik berupa harta maupun menyakiti badannya, tubuhnya, atau menyakiti hatinya. Harus kita minta dihalalkan. Wa in kanat malan, kalau seandainya harta, maka dia kembalikan. Misalnya mencuri, nguntit, ngambil barang orang, dia kembalikan. Tidak ada taubat, tapi masih di tangannya barang tersebut. Seperti sekarang orang di KPK itu udah korupsi, terus barangnya, hartanya masih di tangan dia, tapi dia taubat. Nah, ini nggak diterima Allah. Harus dia kembalikan barang tersebut. Kalau tidak, nanti sampai hari kiamat dia akan ditanya oleh Allah SWT, diminta pertanggungjawaban barang yang dia ambil tersebut, harta yang diambil tersebut. Maka hendaklah di dunia diselesaikan dulu ini. Kalau seandainya ada barang orang, harta orang terbawa oleh kita, diambil atau tidak sengaja dulunya berbuat dosa, kita menzolimi harta orang, kembalikan. Harus kita kembalikan. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwihi makkanahu min. Kalau seandainya had atau ada berupa kisos, misalnya kalau laki-laki dia mukulin orang, maka kita minta orang tersebut, tolong pukul saya lagi, dikisos. Atau kalau seandainya dia menuduh orang berzina terang-terangan misalnya, sebutkan namanya, maka dia minta dihalalkan atau dia minta dicambuk biar selesai urusannya itu. Nah, maka kita tidak boleh menuduh orang berzina, sebut nama, itu tidak boleh. Kalau tidak, kita harus buktikan. Kalau kita tidak bisa membuktikan, maka kita bisa dapat cambuk atau dihukum cambuk. Haddu qadhfin 80 kali. Maka kalau seandainya ada orang ciri-cirinya dia berzina atau yang lain-lainnya, kalau memang harus kita katakan, kita jangan sebut nama. Atau kita sampaikan yang kita lihat saja. Jangan kita langsung tuduh. Karena ini berat di sisi Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Atau kalau seandainya menyakiti tubuh orang, kita harus minta kisos ke dia. Siapa yang mematahkan gigi orang, maka dia juga minta giginya dipatahkan oleh orang tersebut. Siapa matahkan jari orang, dia minta kepada orang tersebut, dia patahkan jari saya. Begitu kalau dalam Islam, kisos namanya. Atau dia bayar diyahnya, dia bayar ganti ruginya yang ditetapkan dalam syariat. Berapa diyahnya, berapa iqalnya. Kalau seandainya ketahuan berapa harganya yang harus dia bayarkan, dia wajib bayarkan. Misalnya dia patahkan tangan orang atau patahkan jari orang, maka dia harus membayarkan berapa harga dari yang dia patahkan tadi atau yang dia rusak tadi, tangan orang tadi. Patahkan tangan orang, patahkan gigi orang misalnya, dia harus bayarkan. Nah, ini qisas atau nantinya dia. Atau kalau seandainya ghibah, ini yang jadi diskusi para ulama atau perbedaan pendapat para ulama, ghibah. Ini bagaimana caranya nih? Kadang-kadang ini menggibah orang ini ada yang memang tiap hari dia gibah orang. Gimana caranya nih? Kata Imam Nawawi di sini istahalla minhu, dia minta dihalalkan kepada orang tersebut. Nah, bahayanya kalau orangnya marah gimana, kan gitu. Orangnya marah gimana? Nanti kita ditonjok nanti ya, gimana? Nah, ini agak berat. Jadi para ulama ada sebagian mengatakan dia mintakan ampun orang tersebut sebagaimana dia telah
berdosa menggibahi orang tersebut, maka kalau seandainya dia bisa minta dihalalkan. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa, tidak mampu minta dihalalkan, maka banyak-banyak dia doakan orang tersebut diampuni Allah. Ya Allah, aku telah menyakiti fulan, misalnya, ampunilah dia ya Allah. Aku menyesal ya Allah, ampunilah dia gitu. Karena kalau disampaikan ke orang tersebut bisa jadi berantem nanti takutnya. Iya enggak, Bu? Nah, nanti takutnya berantem. Kalau seandainya bisa, bagus. Kalau seandainya bisa minta dihalalkan, bagus. Tapi kalau seandainya tidak bisa, misalnya orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah jauh di sana, atau tidak mungkin ketemu dengan kita, atau kalaupun ketemu bisa jadi kita ditonjok kalau kita ngomong, misalnya kan marah orangnya. Maka kita kalau tidak mampu, maka kita banyak-banyak minta ampunkan dia kepada Allah, supaya Allah ampuni dia. Kita doakan kepada Allah supaya dia diampuni Allah dan diberikan pahala. Nah, selanjutnya, wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu. Haruslah kita itu bertaubat dari semua dosa. Tapi kalau seandainya sebagian dosa saja juga tetap sah. Wa min dzalika dzunub wa baqiya alaihi al-baqi, dan dia masih membawa dosa-dosa selain itu. Kalau seandainya dia bertaubat seluruhnya, bagus sekali. Kalau seandainya dia bertobat di sebagian dosa tapi belum di sebagian yang lain, ini juga dibolehkan, tapi dia masih menanggung yang belum dia tobat tersebut. Wa qad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Maka banyak dalil-dalil di Al-Qur'an dan Sunnah mengenai kewajiban taubat tersebut. Siapa yang baca? Silakan. Baca dalilnya. Ada mic di belakang, Bu? Ya, silakan baca dalilnya. Ya, tafadhal. Kan kita belajar ini. Ayo, kalau belajar itu harus sungguh-sungguh. Jangan ustadznya aja teriak-teriak, nanti ibu-ibunya tidur nanti takutnya. Dalilnya aja, dalilnya. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallah. Mana mic-nya enggak ada bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surat Nur ayat 31. Wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya, kata Allah. Semuanya harus taubat. Ini semuanya, kan pakai jamak ini. Yang belajar bahasa Arab tahu. Jamak, wa tubu, semuanya, hendaklah kalian taubat semuanya, kata Allah. Ilallahi jami'an, kepada Allah semuanya. Berarti kita semua harus banyak-banyak taubat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Bukan wahai orang-orang berdosa, kata Allah, tapi orang-orang beriman. Berarti baik berdosa maupun tidak berdosa, kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah. La'allakum tuflihun, kalau seandainya engkau mau beruntung, semoga engkau beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang banyak taubat. Makin banyak dia bertaubat, makin beruntung dia. Keberuntungan itu tergantung dari banyak taubatnya. Paham gak, Bu? Bu? Jadi harus banyak-banyak taubat. Baik, fadhal. Lanjut. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih.
hendaklah kalian meminta ampun banyak-banyak kepada Tuhan kalian, Rabb kalian. Tsumma tubu ilaihi. Lalu bertaubatlah, minta ampun dan bertaubat. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Banyak-banyaklah minta ampun dan bertaubat. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dalam ayat lain, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang banyak. Maknanya kata para ulama, rezeki yang banyak kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan menambahkan anak-anak kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Berarti berkah. Banyak-banyak taubat itu berkah. Mau berkah nggak, Bu? Nah, bukan caranya ke kuburan minta berkah, bukan. Sebagian kaum muslimin salah kaprah. Dia pikir ke kuburan itu minta berkah. Padahal berkah ini banyak-banyak bertaubat, ini berkah ini. Dia bisa di rumah duduk dan dia bisa ngambil berkah atau ngalap berkah dengan dia duduk di rumah. Bagaimana caranya? Banyak-banyak beristighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Itu berkah yang sangat banyak dari langit kalau kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan Allah banyak-banyak bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Lanjut. Nah, surat At-Tahrim ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, masih beriman lagi yang dipanggil. Bukan orang-orang berdosa yang dipanggil oleh Allah SWT. Kalau orang yang berdosa sudah pasti itu memang harus bertaubat. Tapi orang-orang yang beriman lebih harus lagi banyak-banyak bertaubat karena dia beriman. Dia punya kekuatan hati untuk banyak-banyak bertaubat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, yaitu nasuha. Lanjut. Nah, hadis dari Abi Hurairah, sahabat radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demi Allah kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah pada satu hari atau setiap hari lebih daripada 70 kali. Kalau Nabi SAW saja, orang yang tidak berdosa dan yang sudah diampuni oleh Allah SWT dosanya yang berlalu dan dosa yang akan datang, beliau meminta ampun kepada Allah 70 kali lebih setiap hari. Apa tidak pantas kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah? Kita yang banyak bergelimang dosa dan maksiat ini, pantas nggak, Bu? Mana yang lebih pantas banyak-banyak bertaubat? Kita atau Nabi? Kita seharusnya. Tapi Nabi SAW, orang yang suci, yang sudah diampuni dosanya yang berlalu dan akan datang, beliau bertaubat lebih daripada 70 kali setiap hari. Apalagi kita seharusnya lebih banyak lagi beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kok Hamzah? Ini Aghar, Anil Aghar Ibni Yasar. Wa Anil Aghar Ibni Yasar Al-Mazini. Sebelumnya
Nah, dari Aghar ibn Yasar al-Muzani, sahabat radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat setiap hari 100 kali. Nah, tadi 70 kali lebih kata Nabi SAW. Sekarang 100 kali. Berarti di antara 70 sampai 100 Nabi SAW beristighfar setiap hari. Baik, lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi." Sesungguhnya Allah sangat gembira. Mau enggak, Bu, membuat Allah gembira? Allah sangat senang. Mau enggak membuat Allah senang? Kita kadang-kadang ibu-ibu kalau suaminya senang, dia senang sekali. Kalau anaknya senang, dia senang sekali. Kalau seandainya saudaranya, tetangganya senang, dia senang sekali. Apalagi kalau Allah senang. Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali bi taubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba. Kalau hambanya taubat, maka Allah sangat senang sekali. Sesungguhnya Allah sangat senang sekali dengan taubatnya seorang hamba. Lebih senang daripada min ahadikum saqata ala ba'irihi. Lebih senang daripada kalau seandainya seseorang di antara kalian jatuh dari atas ontanya atau atas kendaraannya. Wa qad adallahu fi ardin falah. Dan onta tersebut hilang di tengah padang pasir yang sangat tandus dan sangat luas. Hilang ontanya, hilang kendaraannya. Lalu tiba-tiba ketika dia sudah merasa dia akan mati, paham gak ceritanya, Bu? Jadi orang tersebut dia jatuh dari ontanya, lalu ontanya hilang. Lalu kalau ontanya hilang kan dia merasa dia tidak bisa lagi pulang. Dia sudah tidak tahu lagi apa yang mau dia lakukan. Dia merasa dia akan mati atau sudah tidak mungkin lagi ada harapan. Nah, lalu tiba-tiba ketika dia sudah siap-siap untuk mati, datang ontanya kepada dia, datang kendaraannya lagi kepada dia. Senang gak kira-kira begitu? Senang sekali. Betul-betul sungguh-sungguh sangat bahagia dia. Nah, Allah lebih bahagia lagi daripada orang tersebut. Dan dalam riwayat Muslim, silakan baca satu lagi. Nah, dalam riwayat lain yaitu riwayat Muslim, sungguh Allah lebih senang atau lebih bahagia atau sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba, lebih bahagia daripada seseorang yang dia di atas onta atau di atas tunggangannya, lalu dia jatuh dari tunggangannya di padang pasir yang sangat luas. Akhirnya onta tersebut pergi lari meninggalkannya. Padahal di atas onta tersebut ada makanannya, ada minumannya.
dan ada semua kebutuhan-kebutuhannya di atas onta. Ontanya hilang dan dia tinggal sendiri. Akhirnya dia putus asa. Lalu dia duduk dan putus asa. Dalam riwayat lain dia bersandar tidur, putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Lalu akhirnya dia pergi ke bawah batang pohon dan dia tidur di bawah naungan pohon tersebut. Waqad aisa min rahilati. Dan dia sudah putus asa, tidak akan mungkin datang lagi onta tersebut dan kendaraan tersebut tidak akan mungkin datang lagi. Dia sudah siap-siap mau mati. Fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan indahu. Dan ketika dia sedang tidur, tiba-tiba dia terjaga, tersentak, tiba-tiba di depan matanya sudah datang ontanya tersebut, kembali ontanya lagi. Ini seakan-akan dia merasakan dia hidup lagi, padahal dia sudah mau mati. Fa akhadha bi khitamiha. Akhirnya dia langsung mengambil tali kekang onta tersebut. Summa qala min syiddatil farah. Lalu dia berteriak dan berkata saking senangnya dan gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Benar atau salah ini, Bu? Seharusnya apa? Ya Allah, engkau Tuhanku dan aku hambamu, itu seharusnya. Tapi dia salah, saking gembiranya. Berarti dia betul-betul gembira, sangat gembira sekali. Karena dia mau mati pikirannya. Tahu-tahu datang ontanya, dia mengatakan, Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Saking gembiranya, salah sebut. Saking dia gembiranya. Berarti sangat senang Allah SWT dengan taubatnya seorang hamba. Lebih senang daripada orang tersebut. Tapi Allah SWT tidak mungkin salah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Allah tidak mempunyai kesalahan sedikit pun di sisinya maupun di depannya, tidak sedikit pun mempunyai kesalahan. Gembiranya Allah SWT lebih gembira daripada orang tersebut. Dan Allah tidak salah. Tapi orang ini dia saking gembiranya, tidak tahan dia, saking meluapnya kegembiraan tersebut, hilang akal sehatnya. Ini gembira sekali dia. Allah lebih gembira daripada orang tersebut ketika melihat hambanya bertaubat kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa banyak-banyak minta ampun dan bertaubat dan beristighfar setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi taufik untuk bertaubat sebelum meninggal kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan diampuni oleh Allah semua dosa kita. Wallahu taala a'lam. Silakan Bu kalau ada pertanyaan. Fadhal. Ayo Bu. Silakan kalau ada pertanyaan Bu. Yang disampaikan tadi paham nggak Bu? Ini ada nggak di belakang? Ada Bu ya? Ya silakan. Saya takutnya kalau nggak bertanya itu takutnya tidur atau takutnya ngobrol-ngobrol. Berarti nggak ada yang masuk takutnya. Ada nggak yang masuk tadi Bu? Pengajiannya? Bu? Ada? Paham tadi kajiannya? Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, apabila kita telah bertobat tapi mengulanginya lagi, apakah kita dapat kesempatan kedua atau seperti orang murtad yang balik lagi ke Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kalau kita sudah melakukan syarat-syarat taubat tadi, berapa syarat taubat Bu?
3. Kalau dengan manusia jadi 4. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah SWT kalau kita telah melaksanakan syurutnya, syarat-syaratnya. Tapi kalau seandainya kita jatuh lagi kepada maksiat, maka kita taubat lagi, nggak apa-apa, boleh kita taubat lagi. Karena al-insan itu mahallu al-khata' wa nisyan. Manusia itu mempunyai sifat dia salah dan lupa. Jadi bisa jadi dia salah lagi, bisa jadi dia lupa lagi, bisa jadi datang setan tiba-tiba misalnya mengganggu dia, menggoda dia. Tetap Allah bukakan kesempatan bertaubat. Makanya bedanya orang berdosa yang beriman dengan orang berdosa yang kafir. Orang berdosa yang beriman, dia punya kesempatan bertaubat kepada Allah. Adapun orang-orang kafir berdosa, dia biarkan dosa tersebut. Kan ada orang bilang, wah untuk apa pakai jilbab tapi masih bikin dosa? Untuk apa pakai cadar? Oh tapi masih hatinya masih iri, dengki kepada orang misalnya. Oh untuk apa bikin ikut pengajian tapi dia masih bikin dosa? Ini perkataan salah total, ini salah besar. Makanya kita berdosa itu, makanya kita harus nutup aurat. Makanya kita harus juga datang pengajian. Bentuk kita itu kembali kepada Allah. Makin banyak kita ngaji nanti makin hilang dosa tersebut. Jangan kita biarkan. Jangan udah bikin dosa terus nggak ngaji lagi. Udah bikin dosa terus tidak tutup aurat lagi. Udah bikin dosa tidak mau ibadah lagi. Sampai-sampai ada syubhatnya, ini syubhat ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini macam-macam syubhatnya. Makanya saya pengen ibu-ibu ini banyak bertanya, karena syubhatnya banyak. Ada yang sholat terus dibilang sama ibu-ibu ini, buat apa sholat kalau hatinya masih kotor? Ini syubhatnya aneh-aneh, tapi masih ada yang percaya ini. Ada nggak bu yang ngomong gitu? Hah? Dilarang orang sholat. Dalilnya apa? Hatinya masih kotor, ngapain sholat? Kita kalau mau sholat itu hati itu harus bersih dulu. Ini syubhat syaitan, ini syaitan yang ngomong ini. Kalau tidak dia yang setan, kalau tidak dia dibisiki setan untuk ngomong ini. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Setan-setan mewahyukan kepada teman-temannya untuk mendebat kalian. Ini debat setan ini. Nah syubhat-syubhat inilah yang harus kita bongkar dari pengajian itu, kita sampaikan. Oh begini syubhatnya Ustadz, begini syubhatnya Ustadz, biar kita bisa jawab dan kita bisa jelaskan. Maka ibu-ibu harus banyak bertanya. Walaupun orang berdosa, orang sholat itu dia berdosa, tapi dia ketika sholat itu dia sedang diampuni Allah. Dan insya Allah nanti Allah akan bimbing dia untuk menjauhkan dosa dan maksiat. Makin banyak dia ibadah, makin jauh dia dari dosa dan maksiat tersebut. Bukan dibalik, bukan kita tidak boleh sholat dulu sampai kita berhenti dulu dari semua dosa, tidak. Karenanya kita berdosa itu kita harus banyak-banyak sholat. Karena kita berdosa itu kita harus banyak-banyak sedekah. Karena kita berdosa itu kita harus banyak-banyak saum. Karena kita berdosa itu kita harus banyak-banyak belajar, menuntut ilmu, ikut pengajian. Biar nanti Allah bersihkan dosa kita. Nah, paham bu? Maka ada dalilnya. Nanti akan kita baca di sini. Saya bacakan sedikit. Yaitu hambaku berdosa kata Allah. Ya'rifu anna lahu rabban yaghfirudz dzunub. Tapi hambaku tahu dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa. Lalu dia minta ampun, maka aku ampuni kata Allah. Lalu berjalan lagi waktu, salah lagi dia. Lalu hambaku tersebut mengetahui dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa. Lalu dia minta ampun lagi, lalu aku ampuni dia kata Allah. Lalu berjalan waktu lagi, lalu salah lagi hambaku, dia berdosa lagi. Tapi dia tahu dia mempunyai Rabb, Tuhan yang mengampuni semua dosa. Lalu dia minta ampun lagi, lalu aku ampuni. Begitu terus. Begitu terus. Seorang muslim itu dia tidak akan luput dari dosa dan maksiat. Pasti akan ada, walaupun mungkin makin kita banyak ibadah, makin jauh kita dari itu.
tapi bisa jadi akan ada. Ketika kita tahu Allah SWT Maha Pengampun, kita dekati Allah tersebut dan kita minta ampun kepada Allah. Sudah. Setelah itu kita lanjut melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Kata Ibnul Qayyim, orang yang beriman itu tidak luput dari 3 hal. Yang pertama, ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Yang kedua, ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Yang ketiga, kalau dia salah, keliru, dia bertaubat, minta ampun. Wallahu ta'ala. Satu lagi Bu, kalau ada pertanyaannya. Ya. Pakai mic Bu, nggak kedengaran. Jangan sebut namanya Bu. Boleh kita menceritakan maksiat orang, cuman jangan sebut namanya. Jangan juga dikasih arahan siapa dia gitu. Tapi kita sebutkan ini dosa, jangan dilakukan. Kan tujuannya Ibu untuk supaya tidak diikuti kan Bu ya. Nah, Nabi SAW begitu. Nabi SAW naik mimbar lalu mengatakan ma balu qaumin qala kadza wa kadza. Apa namanya? Kenapa orang-orang mengatakan begini dan begitu, kata Nabi SAW. Misalnya contohnya Nabi SAW ingin menyebut seorang yang mengatakan yang meminta syarat. Ini ceritanya panjang, ini cuma sedikit ya. Dia minta syarat kepada Aisyah supaya budak yang dibebaskan Aisyah itu walaknya kepada orang tersebut. Nah, ini tidak boleh di dalam syariat. Saya nggak ngerti, nggak tahu apa Ibu ngerti atau tidak. Tapi intinya ini kesalahan. Nabi SAW ingin menyatakan ini salah kepada para sahabat. Lalu Nabi SAW naik mimbar, lalu mengatakan ma balu qaumun yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Apa perbuatan orang-orang ini atau kaum-kaum ini? Kenapa ini orang-orang begini? Dia atau mereka mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada ditetapkan di kitabillah, di kitabullah. Kullu syartin laisa fi kitabillah fa syartuhu batilun walau kana mi'ata syart. Kata Nabi SAW, seluruh syarat-syarat yang dibikin syarat-syarat yang bukan dari kitabullah, semua syarat itu batil kata Nabi SAW. Walaupun 100 syaratnya. Tidak boleh kita mensyaratkan sesuatu hal yang sudah dihalalkan oleh Allah SWT yang untuk menghalangi hak orang lain, yaitu haknya Aisyah waktu itu. Nah, ini orang tahu siapa dia. Tapi Nabi SAW tidak sebut namanya. Nabi SAW tidak sebut namanya, cuman menyatakan ini salah, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh melakukan hal ini. Tapi tidak sebut namanya. Nah, kalau Ibu ingin memberikan peringatan kepada orang lain supaya tidak mengikuti dosa tersebut, jangan sebut nama. Biar tidak kena gibah dia nantinya. Boleh kita memberikan larangan kepada orang jangan sampai berbuat hal tersebut. Kecuali 3 ya Bu ya. Tidak boleh gibah ini kecuali ada beberapa hal. Yang pertama, nanti akan ada di kitab ini nih, insya Allah kita bahas. Salah satunya yaitu ketika kita minta hak kita, misalnya di depan hakim. Nah, kita boleh menyebut nama orang lain. Atau kita sedang menghadapi kezaliman orang lain, maka kita boleh menyebutkan hal tersebut untuk meminta kezaliman tersebut dikembalikan. Kita boleh sebut namanya. Ada beberapa hal yang, tapi kalau bukan kezaliman terhadap diri kita pribadi langsung, maka kita tidak boleh sebut nama. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi Bu? Besok-besok kita pengennya mungkin agak panjang lah, mungkin sesi tanya jawab ini biar ibu-ibu ini aktif. Karena saya lihat banyak syubhat di kalangan ibu-ibu ini. Ada lagi Bu? Ya, Fadol. Mungkin ini mewakili ibu-ibu juga ya, terkadang menceritakan kebiasaan yang mungkin kurang baik dari seseorang.
Contoh semisal ketika ada temannya yang mungkin sering meminjam uang utang, kemudian yang si peminjam ini seringnya telat bayar atau menunda-nunda atau kadang kabur. Kemudian dia menceritakan kepada orang-orang dalam rangka supaya orang-orang tidak ada yang kena seperti dia. Itu bagaimana? Nah, itu bab tahdzir namanya. Kalau tahdzir memang kalau membuat orang supaya hati-hati jangan kena lagi, ini dibolehkan. Contohnya misalnya Zainab ketika mau menikah, dia menikah dilamar oleh 3 orang. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jaham, yang ketiga Zaid. Kata Nabi SAW, ammal Muawiyatu fahsulukah. Muawiyah itu nggak punya harta, miskin, ngapain itu? Jadi untuk menasehati supaya tidak kena nantinya. Wa amma Abu Jaham fala yada'u asa an dhahrihi. Adapun Abu Jaham dia pegang tongkat terus, kata para ulama, dia sering mukul perempuan. Hati-hati. Atau kata para ulama dia sering pergi safar jauh, jadi pegang tongkat maksudnya dia safar nggak pulang-pulang, sering nggak pulang. Nah, nikah saja dengan Zaid lebih baik. Akhirnya nikah dia dengan Zaid. Nah, ini dibolehkan ketika babut tahdzir, dan ini ada perinciannya. Bagaimana perinciannya? Ya belajar, ini panjang perinciannya. Harus belajar. Jadi ibu-ibu harus belajar. Kalau ibu-ibu mau gibah tapi gibah yang dihalalkan ada. Mau nggak, Bu? Kan kadang-kadang ibu-ibu ini semangat kalau gibah ini. Ibu-ibu mau nggak gibah? Tapi gibah yang halal boleh nggak? Mau nggak? Tapi belajar, ada gibah yang halal. Tapi umumnya gibah itu haram. Umumnya haram, tapi ada waktu-waktunya dia dihalalkan. Jadi ibu-ibu harus tahu ini, biar bisa membedakan. Jangan sampai ngomongnya, saya sebenarnya nggak mau ngomongin ya, cuman ya gimana ya. Ibu-ibu kan seringnya gitu. Sebenarnya saya malas ngomongin dia ini ya, tapi gimana ya? Tapi nggak apa-apa deh. Gitu. Iya nggak, Bu, gitu? Nah, jadi gibah ini haram. Ada waktu-waktu halalnya ada. Nanti kita belajar di sini. Ada waktu-waktu halalnya. Tapi ini harus dengan dawabit syari'iyah, harus dengan cara-cara syar'i. Wallahu taala alam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.